lembar jawab ya, tapi kalau di sini tidak. Jadi 15 menit ini sekaligus Anda menghitamkan pilihan jawaban Anda di lembar jawab. Lalu untuk reading juga sama, ini cukup mepet, 60 soal, 60 menit saja. Satu soal 1 menit tanpa tambahan waktu membaca. Jadi dari keseluruhan ini, yang pertama itu adalah kemampuan kita atau energinya kita bisa untuk mengerjakan waktu 2 jam, jadi agar tidak capek ataupun lelah di situ di tengah-tengah. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, dari sesi 1, listening, 40 soal, akan terbagi menjadi 2 part. Part pertama itu adalah short dialogue atau percakapan pendek, di mana bagian ini terdiri dari 20 soal saja. Untuk materinya atau topik yang ada di part E ini akan berkaitan dengan topik sehari-hari, contoh topiknya. Maka biasanya di sini kita akan merasa relate dengan kehidupan sehari-hari. Hanya saja yang jadi permasalahan di part E ini, yang pertama, karena ini adalah English based, maka biasanya yang masuk adalah habit-nya itu mengikuti dari mereka, atau biasanya di sini adalah British. Jadi for example ya, kita ada percakapan. Yang pertama, misalkan kita lagi di tempat makan. What do you want to order, sir? I want to order burger. Anything else? A. No thanks. B. A glass of tea. Kira-kira pilih yang mana? Ada yang mau mencoba menjawab di percakapan Glass ini? of tea bukan, A Miss, glass of karena tea. British. Iya, karena betul sekali Mas Muhammad Aden. Iya, kenapa? Karena kalau misalkan kita jawab no thanks, itu versinya kita. Itu normal di sini. Tapi secara habit itu tidak bisa di sana. Jadi untuk part E ini, kita harus masuknya habitnya adalah British. Jadi ketika kita pesan makan, lazimnya, ini bukan benar salahnya ya, tapi karena di sini adalah habit, normalnya adalah kita sepaket sama minum. Jadi ketika ada pilihan A, no thanks, dan B, a glass of tea, maka yang harus dipilih adalah a glass of tea. Dari situ berarti kita harus berpikir, jawaban untuk part E ini berarti tidak boleh subjektivitas, tapi kita mengambil jawaban yang paling objektif. Jadi bagaimana kira-kira seseorang ini dalam sebuah situasi tertentu itu akan mengambil keputusan. Jadi tidak boleh spontanitasnya kita. Contoh yang kedua misalkan, hello guys, how are you? I'm not really good. I got fever from last night. A. Go home. B. Take a rest. C. Go to the doctor. Which one? Hello guys, how are you? Oke, silakan teman-teman. Really good. Iya, Pak. Ya, teman-teman, ini termasuk kuis ya. Jadi saya akan masukkan ke nilai yang teman-teman menjawab. Tadi ada yang anu. Oh yeah, okay. Maybe you Oke. can raise your hand, or maybe you can take your name on the chat and write your student numbers. Oke, saya ulang ya tadi. How are you today? I'm not really good. I got fever from last night. Lalu tiba-tiba hilang. Yang mana kira-kira? A. Go home. B. Take a rest. C. Go to the doctor. Which one? Ada yang mau mencoba? Boleh loh, silahkan. Nggak pengen nilai nih, yakin. Yang B, Bu. Yang mana? Yang B, B. Mas? Yang B, take a rest. Iya. Oke, Mas Ananda Putra take a rest. Maybe do you have another answer? Ada yang punya jawaban lain? Saya keep dulu nih. Yang mana? Mas Ananda ya tadi ya. Maybe you can write your name and your student number on your chat. It can be easier for Mbak Sabrina to list. Ada yang C. Oh, siapa tadi? Mas Adib, yang C. Ada 2 jawaban. Oh, Mbak Nadia sama C juga. Which one kira-kira? Jadi kita nanya nih, gimana kabarmu? Gitu kan. Ah, saya nggak terlalu bagus nih. Saya tuh dari semalam demam. Yang pertama, pulang. Kedua,
Istirahat. Yang ketiga ke dokter. Yang mana? Ini semuanya lazim nih di Indonesia. Tapi yang benar yang mana? Which one? Tadi ada jawaban B sama C ya. Berarti yang benar, ini yang tepat ya, adalah yang C. Boleh nggak yang B sama yang E? Enggak. Kalau di kita, itu lazim, boleh-boleh saja. Tapi jawaban yang baik ini, kita cari yang paling baik. Karena di sana, kalau misalkan ada orang yang mengeluh sakit, itu nggak boleh kita yang bantu atau putuskan. Memang kalau pulang, kalau istirahat, sembuhkah? Enggak. Asumsinya adalah ketika ada orang yang sakit, itu bukan haknya kita atau bukan kapasitasnya kita buat memberikan saran ke dia terkait dengan kesembuhan. Berarti kita akan menyuruh mereka atau menyarankan kepada orang tersebut untuk ke profesional. Maka jawaban yang paling tepat adalah go to the doctor. Jadi part A, yang pertama ya, dia akan ada 2 bentuk pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan dengan WH question. What, when, where, why, who, how many, how much, how long, how far. Yang kedua, dia akan memberikan sebuah pernyataan saja, di mana Anda akan memberikan respon terbaik. Lalu yang selanjutnya, fokusnya Anda adalah di penutur terakhir. Karena di sini ada percakapan pendek, berarti akan ada 2 penutur yang masuk. Maka fokuskan penutur terakhir. Penutur terakhir ini jadi kunci. Nanti apa kira-kira? Apakah misalkan di sini dia menjawab pertanyaan dari pertanyaan penutur terakhir, atau yang terakhir adalah memberikan respon terbaik ketika statement terakhir tadi diberikan respon seperti apa? Jadi tadi adalah seobjektif mungkin ya. Yang selanjutnya adalah hati-hati dengan tenses. Contoh pertanyaannya. Did you join the conference last night? A. Yes, I do. B. No, I didn't. Which one? Did you join the conference last night? Yes, I do. B. No, I didn't. Which one? No, I didn't. No, I didn't. Why? Karena dari did-nya itu jadi keyword. Oke, iya. Karena di sini adalah jenis pertanyaannya dengan yes no questions, berarti jenis pertanyaan yang di depan did itu adalah past tense, maka tidak boleh jawabannya adalah do, tapi jawabannya adalah did. Ketika pertanyaannya do you, berarti dia present, maka jawabannya akan mengikuti. Berarti kata kuncinya adalah jangan terlalu cepat menyimpulkan ketika ada jenis pertanyaan yes no question dari part A, tapi baca sampai akhir. Bisa jadi mereka akan mengubah tensesnya. Yang dimana harusnya present adalah past. Jadi misalkan, harusnya di situ adalah is, tapi ditulisnya was. Tapi secara topik sama persis. Jadi tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan, hanya ketika membaca, pilihan di paling depan itu sepertinya benar. Lalu yang selanjutnya untuk part E ini adalah jeda antar soal itu nanti kisarannya adalah 8-9 detik saja. Jadi diharapkan sebelum audio diputar, itu Anda bisa membaca pilihan jawaban terlebih dahulu. Karena Anda bisa guess what is the topic. Karena bahasa Inggris itu punya homophone. Jadi kata apa nanti yang kira-kira muncul di situ. Apakah si di situ si laut atau si melihat misalnya. Karena biasanya kalau sampai audio itu diputar terlebih dahulu, maka triggernya kita adalah mencari kata yang terdengar sama. Padahal untuk CEPT itu nggak boleh. Jadi avoid the similar sound. Karena biasanya kalau misalkan yang dicari adalah kata yang terdengar sama, itu nanti topiknya bisa jadi dibikin beda. Sama-sama nih ada move, tapi yang move satunya itu adalah move-nya chair. Yang satu move-nya adalah I. Jadi tidak boleh menentukan ibaratnya di situ hanya dengan kata yang terdengar sama. Justru you have to avoid the similar sound. Hindari kata yang terdengar sama. Penutur pertama akan memberikan topik. Lalu fokus Anda di penutur kedua, yang dia akan memberikan pertanyaan atau pernyataan. Maybe do you have any question for part A on listening? Ada yang ingin bertanya, silahkan. Belum?
Oke, kita coba latihan ya untuk sesi listening-nya. Boleh dibuka ataupun saya bisa share dari sini. Kita coba 5 soal saja. Saya akan putar satu persatu. Nanti siapa yang mau mencoba menjawab, boleh langsung. Saya akan putar audionya ya. Kita mulai dari nomor 1. Saya buat dulu. Sebentar ya. Number 1. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Apakah terdengar jelas atau mungkin kurang keras? Kalau kurang keras, saya akan tambahkan lagi untuk volumenya, naikkan volume. Sepertinya cukup. Oke, saya ulang ya. Number 1. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Which one? A, B, C, D? Oke, satu jawaban saya lihat dulu. B, oke. Wow, banyak B. Wah, kenapa B? Kenapa B? Kata clue apa yang jadi kunci B? Nice to meet you tadi. Oke, nice to meet you. Oke, good. Number 1 berarti nice to meet you, Jenny ya. Oke, next. Number 2. Number 2. Hello, Enigma Fusion Restaurant. Oh, hello. Do you do group bookings? Yes, we do. How can I help you? Which one? Satu kali putar. Apakah sudah ada yang mau mencoba atau butuh kita ulang lagi? C. Oke, C. Why? Kenapa C? Clue-nya di mana? Karena dia menelpon restoran tadi. Oke, yang pertama ya. Jadi penutur pertama itu memberikan topik. Hello, Enigma Fusion Restaurant. Hello, do you do group bookings? Yes, we do. How can I help you? Penutur terakhirnya nanya, gimana saya bisa bantu Anda? Berarti jawabannya adalah, I'd like to book a table for between 15 and 20 of us. Okay, good. Next, going to the next. Number 3. Number 3. Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for 2 on the 21st of March. Number 3. What's your answer? A, Miss. Okay, why? Why A?
karena dia mau mau pesan suatu ruangan, terus resepsionisnya bilang oke, saya akan cek dulu sebentar. Oke, berarti harusnya adalah yang memberikan respon itu resepsionis ya. Tadi kan dia Iya. bilang, hello Sunny Side In, Betul. ya kan? I want to reserve a room for 21st of March. Berarti responnya adalah A. Wow, very good. Okay, let me check for a moment. Okay, going to the next number. Jadi berarti number 3A and number 4. Number 4. Hey, Kathy, I'm thinking about renting a movie for tonight's party, and I want to know what kind of movies you like. Okay. What kind of movies do you have in mind? Kita cek jawabannya yang mana. B, 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 B. Okay, almost all B. Why? Why B? What is the questions? Pertanyaannya apa? Nanyain apa? What kind of movie? B. Ini pakai tanda tanya. Boleh, karena di sini adalah intonasi tanya. Jadi tidak masalah ketika di sini bentuknya adalah tanda tanya, walaupun untuk menjawab pertanyaan, karena di sini adalah intonasi. Jadi what about action movies? Itu sebenarnya dia sedang mencoba menegaskan di sini dari genre yang diinginkan atau jenis filmnya itu adalah action. Sama seperti misalkan, kenapa kamu nggak join sama kita? Mau nggak kamu join sama kita misalkan? Jawabannya adalah why not? Why not itu kalau ditulis berarti harus ada tanda tanya di belakangnya ketika intonasi itu adalah tanya. Oke, next. 5. Number 5. Can I help you find something? Yes, I'm looking for coffee. That's on aisle 3. Let me show you where it is. Which one? Fine. Satu jawaban B, B, oke, B. Oke, tadi dia menanyakan apa? Yang pertama. Dia nyapa ya, ini sedang cari apa? Saya cari kopi, gitu kan. Lalu di sini dia nanya lagi, oh dia ngasih tahu, that's the aisle 3. Let me show you where it is. Berarti kuncinya adalah di situ. Penutur terakhir bilang, let me show you where it is. Berarti responnya adalah thanks. Seandainya ada yang di sini berpikir bahwa jawabannya adalah D, ini seperti kita aja. Ini respon spontan. Jadi kalau jawabannya oke, no problem, itu versi Indonesia. Tapi di sana nggak ada. Jadi misalkan kayak kita habis nolongin, lalu jawabnya oke, nggak masalah. Nah, di sana nggak ada. Oke, kita coba ya untuk nomor yang lain. Saya ambil beberapa nomor saja. Saya akan pilih nomornya, nomor 8 ya. Kita coba nomor 8. Saya akan putar audio dulu. Number 8. Excuse me, could I possibly have a cup of tea, please? Certainly, sir. Here you are. Ah, thank you. How much is that, please? Yang mana? B. Yang mana? Yang B. Yang B. Oke. How much? Berarti jawabannya Much. adalah kuncinya Ya, 2 2 pound. pounds. Iya, boleh nggak dijawab yang C? Enggak. Ini versi kita lagi. Harganya berapa? Ah, nggak mahal kok. Nah, akan selalu ada jebakan seperti ini untuk part A. Jadi Anda harus berhati-hati, di mana semua itu akan dibikin dua sisi. Itu selalu. Jadi kalau misalkan kita harus fokus how many, berarti harus jelas. Kuncinya di mana? 2 pounds. Seperti yang tadi ibaratnya.
Thanks sama oke, no problem. Lalu di sini juga sama. Yang C ini sepertinya benar tapi tidak tepat untuk jawaban yang sebenarnya. Oke, saya lanjut ya. Nomor 10. Jadi saya akan masukkan tipe-tipe saja yang sering keluar. Jadi nanti ketika muncul pola yang sama, Anda tahu bagaimana harus menyikapinya atau memilih jawaban yang paling tepat. Next-nya. Number 10. Good morning. Can I help you? Yes, please. I can't stop sneezing. Have you got anything I can take? Is it a cold or an allergy? Yang mana? D, Miss. D. Ada B, ada D. Yang mana? Dia pertanyaannya apa? Penutur terakhir. Kuncinya di penutur terakhir. Penutur terakhir tadi dia statementnya seperti apa? Apakah dia memberikan pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Pertanyaan. Berarti pertanyaannya adalah, is it a cold or an Oh, iya. allergy? Berarti? Yang B berarti. Iya. Kalau ada tipe pertanyaan ya, penutur terakhir itu memberikan pertanyaan antara A dan B, you have to choose one. Pilih salah satu yang dari ditawarkan oleh penutur terakhir. Karena biasanya yang akan ditulis itu adalah salah satunya. Jadi mereka akan memberikan opsi. Atau misalkan ya, ini Anda akan cari sesuatu, tapi yang Anda cari itu nggak ada. Lalu opsi terakhir itu si penutur terakhir akan memberikan opsi lagi. Oh, C-nya nggak ada, Mbak. Adanya A sama B. Berarti you have to choose one. Kalau nggak A, ya B. Jadi ketika memberikan pilihan, Anda harus wajib ya, pilih salah satu dari yang disebutkan tadi. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Kalau tidak, saya akan lanjut di part B untuk listening. Jadi saya ulang ya secara materi. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ini Silakan. mau nanya. Tadi Iya. kan saya habis ke kamar mandi, mohon maaf Miss. Tadi apa namanya? Iya, Berarti ujian CPT ini dia pakai speaker juga ya? Berarti. iya betul. Oh, nah, apakah ada pengulangan Miss, misal kita kayak kurang dengar atau apa atau untuk Sayangnya satu? semua English test tidak akan pernah diputar lebih dari satu kali. Jadi misalnya ya, kita berdoanya adalah semuanya lancar. Tapi seandainya ada permasalahan dan itu bukan teknis dari penyelenggara, maka tidak akan pernah diulang. Hanya satu kali putar saja. Begitu. Oke, Miss, karena kan mengingat kualitas speaker juga bisa menjadi sebuah ini ya, kendala teknis juga ketika listening. Kebetulan biasanya ya, karena ada ruangan tertentu yang biasanya digunakan tes, jadi selama ini aman. Selama ini aman, karena untuk di silek di bawah kebetulan itu ruangan khusus tes itu beda dengan ruangan kelas. Jadi dibedakan. Kalau Oke, pertanyaannya apakah ada computer base? Untuk sekarang tidak. Kalau dulu waktu pandemi iya, tapi sekarang tidak. Jadi semuanya adalah paper base. Kalau computer base itu yang ada adalah TOEFL, kalau nggak IELTS. CPT belum lagi. Gitu Mas. Oke, terima kasih Miss. Oke. Ada lagi mungkin silahkan. Listening part A. Belum? Oke. Saya lanjut ya. Berarti di sini saya akan ke listening part B. Boleh dibuka materinya di situ yang sudah dikirimkan hari ini. Untuk part B, 20 soal juga. Karena total adalah 40, maka 20 soal pilihan ganda, 20 soal di sini untuk part B adalah mengisi atau fill in the blank. Jadi Anda akan menulis jawaban listening ini bukan memilih, Anda akan menulis kata. Di mana yang pertama yang harus saya highlight adalah cara menjawab untuk CEPT ini itu sama persis seperti IELTS ya. Jadi cara menjawabnya itu menggunakan capital letter in all. Jadi begini maksudnya, karena permasalahan yang sering muncul adalah salah cara menjawab. Sebelum ke jawaban, itu cara menjawab dulu. Yang pertama, itu biasanya ada yang menuliskan dengan huruf kecil semua. Yang kedua, ini yang disarankan, semuanya capital letter, materials, misalkan ya. Yang ketiga, gini. Biasanya yang kita temui adalah 3 cara menjawab yang seperti ini. Ini yang benar atau yang paling benar, yang disarankan yang mana? Yang kedua. Aman. Siap.
Kalau nomor 1 gimana? Yang kecil semua. Yang kecil semua ini syarat dan ketentuan berlaku. Seandainya jawaban Anda itu memang sesuai di dalam pola, contoh ya, seperti ini misalnya. Ini di tengah-tengah, boleh nggak pakai huruf kecil? Boleh. Ini nama orang bukan? Bukan. Berarti pakai huruf kecil semua itu boleh. Maka saya sebutkan di situ adalah syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau di situ memang diwajibkan menggunakan huruf besar, berarti harus pakai huruf besar di depannya. Yang harus berhati-hati dan dihindari sebenarnya adalah bentuk yang ketiga. Karena biasanya ini yang sering muncul. Ketika menjawab, itu depannya itu pasti pakai huruf besar semua. Nah, ini boleh nggak? Enggak. Jadi yang disarankan di sini untuk cara menjawab itu semuanya menggunakan huruf besar semua saja. Jadi daripada mikirin cara menjawab dan memikirkan apa kata yang mau dijawab, itu langsung huruf besar semua. Yang agak bahaya itu yang 3, karena biasanya kemungkinan salahnya itu salah semua. Jadi kalau yang 3 ini, misalkan Anda menjawab ya, posisinya itu seperti ini, maka tidak diizinkan pakai huruf besar. Ini kan di tengah-tengah, tapi cara menjawabnya depannya ditulis huruf besar, itu nggak boleh. Untuk posisi part B ini nggak ada nilai setengah, seperempat, atau nilai toleransi. Nggak sesuai dengan kunci, salah. Jadi harus hati-hati tenses, pengejaan, dan tidak sengaja menjawab salah. Misalkan terbalik posisi katanya atau hurufnya. Jadi yang agak challenge itu justru listening part B ini. Karena dari 20 soal tadi yang part A memilih, yang ini adalah mengisi. Lalu karena role-nya dia mirip banget dengan IELTS, maka instruksinya di sini adalah no more than 3 words, berarti tidak boleh lebih dari 3 kata. Seandainya nanti jawaban Anda lebih dari 3 kata, maka Anda harus menyederhanakan, dan itu wajib. Tidak boleh dipaksakan jawaban itu lebih dari 3. Misalkan, yang didengar di audio itu kalimatnya panjang. Contoh, the last of July. Nggak boleh nih, harus dibikin sederhana. Berarti nulisnya gimana agar ikut aturan? Ini kan 4, nggak boleh dong 4, bolehnya 3 aja. Apa yang ditulis nih di lembar jawab? Apa? Kira-kira? Tidak ada yang mau coba? Boleh nggak last of July? Enggak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau mau pakai preposisi, sebenarnya pakai preposisi. Jadi kalau misalkan kalimat ini panjang, yang diambil adalah mainnya aja, last July. Ataupun misalkan jawaban Anda, contoh ya, 150. Boleh nggak ini nanti ditulis pakai kata? Misalkan 150. Misalnya ya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena 4. Kan bolehnya 3. Berarti Anda nggak boleh jawab pakai kata, harus pakai angka. Jadi Anda harus sedetail itu untuk memperhatikan cara menjawab di part B. Tapi seandainya di situ itu ada singkatan ataupun lambang ataupun simbol yang diakui secara internasional, maka boleh digunakan saja. Contoh, misalkan, persen. Jawabannya adalah 10%. 10% itu pakai S nggak? Anda nulisnya. Persen gini pakai S nggak? Bingung tuh. Ya udah deh. Bingung pakai S atau enggak gitu. Berarti nggak boleh. Di sini langsung aja. Kita meminimalisir kesalahan ya, langsung pakai simbol 10%. Jadi jangan memperumit diri sendiri. Misalkan di situ adalah dolar, $100. Dolarnya pakai S enggak? Bingung. Tulis aja simbol dolar. Atau misalkan jawabannya itu contohnya oksigen. Oksigen itu pakai Y atau pakai I. Bingung. Ya udah langsung O2. Jawaban yang diinginkan untuk part B itu bukan jawaban yang panjang, tapi jawaban yang singkat dan tepat. Jadi perhatikan benar cara menjawab. Pertama tadi, tulis jawaban menggunakan capital letter. In all ya. Lalu yang kedua, tidak boleh lebih dari 3 kata. Lalu yang selanjutnya di sini, seandainya ada simbol ataupun angka, ataupun sesuatu yang di situ diakui secara internasional, maka Anda boleh menyederhanakan. Lalu seandainya di situ, Anda bingung untuk menulis jawaban, ibaratnya ya, angka atau kata, misalkan jawaban Anda adalah 1, harusnya adalah begini, lalu Anda kasih slash, seperti ini, boleh nggak? Nggak boleh.
Kalau misalkan mau nulis satu, mau pakai angka, mau pakai kata, kata. Jadi kata atau itu dia digunakan benar-benar untuk pengganti kata atau di mana depan dan belakang itu adalah beda makna. Tapi selama dia satu makna, maka tidak boleh. Tulis aja salah satunya. Lalu yang selanjutnya, jeda antar soal di sini, itu 8-14 detik. Berarti Anda harus bisa dalam durasi waktu sekian, itu mencari kata sekaligus menulis jawabannya. Dan biasanya nanti ada instruksi dari pengawas bahwa Anda diizinkan untuk menulis di lembar catatan terlebih dahulu. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk menulis jawaban Anda di lembar catatan. Karena di posisi terakhir, nanti setelah audio itu selesai diputar, Anda hanya akan diberikan waktu 30 detik. Jadi 30 detik itu bagi saya tidak make sense untuk bisa menyalin 20 jawaban ke answer sheet. Jadi sarannya adalah langsung jawab di answer sheet. Kalau memang itu ragu, kasih tanda. Jadi nanti ketika 30 detik terakhir itu Anda memasukkan atau Anda mencocokkan lagi apakah kata yang Anda inginkan atau Anda tulis tadi itu bisa masuk ke lembar jawabnya. Di soal seperti ini cocok nggak? Jadi untuk make sure jawaban aja, bukan untuk menyalin. Karena hanya 30 detik saja. Sepertinya begitu untuk part B. Silakan yang ingin bertanya sebelum kita coba untuk latihan. Belum? Oke, berarti kita coba latihan ya. Untuk part B-nya. Ada beberapa yang ada di sini. Kita nanti kerjakan beberapa saja. Nanti boleh request nggih, Bu Ardini ya di Solar energy. Iya, Pak, sebentar. And now here's another in our series of reports, Africa in the 21st century. This week, our correspondent found herself in Kenya with a small but significant story. Tell us all about it, Kate. Yes, I've been investigating solar cooking. Cooking. Pripun, Pak? Maaf, Pak. Nggih, ngapunten. Gimana, Pak, tadi? Nanti boleh request yang latihan 4 ya, Bu. Setelah yang latihan 2. Latihan 4. Itu yang ini? Nggih. Oh, boleh. Setelah Boleh, yang Pak. solar cooking. Nggih. Iya. Ngapunten. Nggak apa-apa, Pak. Boleh. Atau Ya, mau monggo. yang keempat saja? Langsung keempat? Nggih, coba langsung 4 Oh, ya. mungkin. Soalnya ternyata udah 9:30, Pak. Nanti takutnya kalau 2 kali Oh, nggih. habis. Nggih. Oke. Yang Tadi latihan 4 ini- mungkin, nggih. Oke, ini yang telepon ya. Saya coba untuk telepon. Sebentar, saya siapkan dulu. The following dialogue is for number 21 to 24. Please read number 21 to 24 in your textbook. Welcome back. This is Diane Albury on LBR 95.9, and I'm joined in the studio by Robert Emsworth, the author of the book Getting in Touch, What the Communication Revolution is Really About. We are talking about the so-called communication revolution. What exactly mean by that? Well, when we talk about the communication revolution, what we are talking about is the availability of high-speed systems of communication, electronic communications via computers, and more familiar things like telephones. And this is something which is changing our lives. Not for all of us, though, because it's important to remember that although there are out of 500 million telephone lines worldwide, 96% of those telephone lines are in the developed world, Europe, America, parts of Asia. Many people in the less developed countries have no access to even a telephone, never mind email. Another statistic,
there are twice as many telephones in Italy as there are in the whole of China, which has a population 200 times bigger. Really? So perhaps this communication revolution doesn't go quite as deep as some of us might think. Exactly. Also, just because you've got the technology doesn't mean you are always going to use it effectively. If you take email, for example, the wonderful thing about email is that you can send a message electronically to another computer anywhere in the world instantly. But doesn't mean that the person who receives it will actually bother to read it or answer it. There is every chance that your message will still be sitting there days, week later, waiting to be answered. It's like answering machines, I think. You ring someone up and all you get the recorded message, and you ring again and again and keep getting the same message, and you never get to talk to the actual person. Yes, it can be frustrating, can't it? So, when you would say it all started, all this communication age business? Well, of course, people have been writing letters for hundreds, thousands of years. But in fact, we only start to see more instant communications about 150 years ago with inventions of the telegraph. This allowed message to be sent a wire almost instantly. This was actually rather bad news for one man. John Towle was his name. Okay, selesai. So how about 21? So there are many answers here. How about 21? So 68 or 66%? Berapa? 66? 90 ya, 96. Okay. 96%. Then how about 22? Italy has? Wait. Let me check first your answer here. 22? Italy has? Twice. Okay. Italy, langsung saya tuliskan di sini menggunakan huruf besar ya. Jadi agar tidak salah nanti ketika penulisan. You have to write with the capital letter in all. Twice, good. And then how about 23? You can send a message. 23. Ayo, apa? Okay, wait. Electricity, electronically. Which one? Electricity or electronically? Okay, electronically ya. Saya langsung tulis di sini. Electronically. Okay, then the last 24. It can allow messages to be sent, blah, 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 almost instantly. 24. 24. Kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat, Mas Rafael Akbar. Apa? Kurang tepat dikit lagi. Hampir benar. Apa? Ayo, 24. Jadi bukan salah ya, kata itu muncul, tapi penulisannya kurang tepat. Sama nih, Mas Dava. Bukan, kurang dikit aja. Oke, saya geser dulu ya, sebentar ya. Kita coba lagi. Fokus di bagian 24 only. But in fact, we only start to see more instant communications about 150 years ago with inventions of the telegraph. This allowed message to be sent a wire almost instantly. This was actually rather bad news for one man. John Towle was his... Do you catch the word? Apa? Wire. Kurang satu. Oke, wire boleh. Lebih tepatnya adalah wire. A wire most instantly. Wah, oke, very good. Nah, itu bisa loh, satu kali putar, nggak perlu dua kali. Ini aja online, Mas, tenang. Berarti nanti kalau waktu pas di kelas, nah itu kan lebih fokus lagi, jadi nanti bisa satu kali putar. Oke, untuk part B, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Silahkan yang ingin bertanya. Apakah ada? Saya Bu, Miss, maaf. Tadi Iya, yang silakan. penulisan kalau kapital atau enggaknya itu berarti kalau kita nulis satu kapital semua atau?
Iya, ini disarankan langsung capital letter in all aja, semuanya kapital. Oke, baik, Justru baik. yang mengkhawatirkan ini adalah yang ketiga. Ini yang sering kali tidak sengaja karena kita kebiasaan ya, ketika menjawab itu kan depannya pakai huruf besar. Nah, ini kalau nanti dipakai di semua jawaban itu memudahkan examinernya buat ngoreksi karena akan disalahin semua 20 gitu. Oke, baik, Miss. Oke. Jadi ini saja. Jadi daripada memikirkan kapan pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil, disarankan adalah langsung capital letter in all. Jadi biar aman. Jadi fokusnya Anda tinggal cari jawaban. Apakah nanti alat tulis yang digunakan pensil dan penghapus atau pulpen? Pakai pensil nanti Mbak biasanya. Jadi biasanya kalau misalkan disarankan untuk membawa sendiri alat tulis, tapi kami juga menyediakan seandainya ada yang tidak bawa ataupun lupa. Gitu. Penghapus ada, pensil juga ada, tapi tidak disarankan menggunakan pulpen karena penggunaan tip X itu yang tidak disarankan. Maka tadi saya menyarankan adalah untuk penghapus ya atau dihapus ya, berarti pakai pensil. Oke. Ukuran untuk lembar jawab ini bagian part B itu kira-kira hanya 4 cm ya. Jadi nanti mohon untuk latihan mengisi atau menulis jawaban menggunakan huruf besar itu dalam 4 cm, maksimal adalah 3 kata. Jadi nanti kalau misalkan Anda lebih akan nabrak ke answer sheet khusus structure. Jadi hanya kurang lebih 4 cm saja ketika part B ini untuk yang listening-nya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Miss. Silakan. Untuk bisa mencapai skor 425 itu masing-masing sessionnya harus benar berapa ya, Miss? Oke. Good question. Listening ya. Minimal banget. Ini karena saya targetkan tadi 425, berarti kan listening amannya adalah 200. 200 itu kalau dari 40 soal benar berapa? 22 minimal. Khusus listening saja. Kalau untuk reading, dia adalah 33 atau 34. Lalu structure, saya tidak memberikan target. Kenapa? Karena structure ini nilainya kecil. Jadi saya anggap nilai structure ini adalah posisi untuk menambal kekurangan Anda di 2 sesi yang lain. Seandainya kita target tadi 200, tapi ternyata listening-nya nggak sampai 200. Nah, posisi itu bisa kita cover pakai structure-nya. Jadi kan biasanya structure itu selama ini, kira-kira ya, yang biasanya didapat adalah 50, 60, 70. Jadi kalau 425 dari 200 listening, 200 reading, structure itu posisinya aman untuk mengcover 2 posisi tadi. Jadi minimal listening adalah 22, minimal. Reading minimal berapa? 33 atau 34. Begitu Mbak Suci. Gimana? Baik, Miss. Terima kasih. Oke. Ngapunten Bu, ini saya sebagai murid juga ya, sebagai mahasiswanya Bu Ardina juga. Jadi berarti kan harus ada 2 berarti ya Bu, di bagian part B yang kita harus benar begitu ya. Iya. Karena memang di part B itu challenge-nya selama kita latihan ini memang challenge-nya di situ yang lebih agak berat. Betul, Pak. Jadi biasanya kita sarankan part A itu dimaksimalkan. Ketika part A bisa maksimal, nah nanti part B-nya itu kita tidak terlalu effort lebih. Karena nanti kalau part A-nya salahnya banyak, berarti itu kita harus tebus di part B-nya dengan benar lebih banyak. Gitu. Betul. Nah, untuk part A biasanya saya menyarankan, karena kalau untuk cari soal CEPT itu nggak ada, jadi bisa pakai TOEFL atau TOEIC untuk part A. Jadi bisa penguatan menggunakan bentuk English test yang lain dari listening ini, bisa pakai TOEFL atau pakai TOEIC. Jadi kita latihan untuk mendengarkan aksen secara British juga dengan kondisi situasi yang biasanya dipakai gitu Pak. Jadi English base-nya itu karena dia British, berarti kita bisa pakai yang sama, TOEFL. Ataupun TOEIC juga bisa. Karena kalau TOEFL itu biasanya semua penutur terakhir itu adalah bentuk pertanyaan. Tapi kalau TOEIC itu posisi terakhir itu ada yang pernyataan. Jadi jenis tesnya itu beda. Jadi bisa saling melengkapi dari 2 jenis English test yang tadi. Baik Bu, berarti harus kita maksimalkan di part A ya untuk Betul, Pak. di ini. Baik Bu, terima kasih.
Oke, Pak. Oke, Mbak Nadia, pensilnya ada aturan tidak Bu harus 2B. Sebenarnya tidak ada aturan untuk 2B, tapi biasanya karena butuh kejelasan untuk menghitamkan ya. Jadi boleh menggunakan 2B ataupun jenis pensil yang lain di mana itu bisa boldnya adalah sempurna. Jadi tidak yang samar. Begitu, Mbak. Jadi aman sih, nggak harus pakai 2B, yang pasti menghitamkannya harus jelas ya. Jangan sampai ini bolong nantinya karena dipaksa untuk hitam, nah lembar jawabnya malah jadi sobek gitu. Begitu, ada lagi mungkin yang lain? Tidak ada? Baiklah. Waduh, ini tinggal 20 menit, Pak. Saya masih ada 2 sesi, nggak apa-apa ya, Pak? Nggih, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggih. Oke, Ngalir saja berarti nggih, Bu. ya. Sesuai jenengan. Nggih. Sesi kedua, oke, kita ke structure ya. Tadi yang saya bilang bahwa nilainya kecil, tapi di sini butuh penguatan karena di mana biasanya kita akan mengerjakan posisi listening part B dan reading, posisi terakhir itu menggunakan structure-nya. Yang harus dikuatin di sini dari structure adalah subject verb agreement yang pertama. Jadi di sini subject verb agreement itu dimunculkan, kenapa? Mungkin cukup berbeda ya. Jadi kalau biasanya kita belajar tenses, tapi untuk mengerjakan ini, karena tidak boleh mengartikan, bukan tidak boleh sih, tapi saya menyarankan adalah structure ini bukan mengartikan, tapi Anda bisa menerapkan rule dari tenses yang ada. Tenses yang wajib bisa, simple present. Anda tidak bisa lepas dari tenses ini, karena tenses ini akan keluar banyak sekali. Simple present, simple past, present perfect. Jadi yang saya tampilkan ataupun yang sudah ada di modul itu wajib dikuasai. Berarti kuncinya Anda wajib tahu perubahan kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. Jadi walaupun tidak tahu artinya, tapi wajib bisa tahu. Simple present verb 1, simple past verb 2, lalu di sini perfect adalah verb 3. Lalu ada lagi di sini modal. Modal itu apa saja? Selain may, should, can, buy, di sini ada will, would, may, shall, could, lalu juga ada must. Ketika nantinya jenis soal yang ada di sini, maka dia wajib diikuti oleh bentuk dasarnya. Jadi saya tidak akan mengclassify secara detail, ada belasan tenses, tapi yang paling penting di sini adalah verb 1, verb 2 past tense, verb 3 perfect, lalu future ataupun modal wajib diikuti oleh bentuk dasar, lalu ada have, has, dan had. Ketika nantinya dia menjadi kata kerja, maka akan diikuti oleh verb 3. Jadi Anda nggak bisa lepas dari verb 3. Lalu yang selanjutnya adalah pola continuous. Continuous ini berarti dia verb ing atau verb ing, kita bisa sebutnya. Berarti semua verb ing ini wajib diawali oleh bentuk to be atau ada be-nya. Jadi kalau I studying itu tidak ada. Berarti kalau mau pakai ing, depannya harus ada to be-nya. Contoh misalkan I'm studying. Lalu untuk kalimat pasif di sini, rumus pasif itu adalah to be verb 3. Berarti verb 3 tidak boleh berjalan sendirian. Kalau misalkan di pilihan ganda ada A, B, C, D, lalu ada verb 1, verb 2, verb ing, dan verb 3, dia sendirian tanpa to be, maka tidak boleh dipilih. Karena verb ing dan verb 3 itu tidak boleh berjalan sendirian tanpa to be di depannya. Contoh ya, nomor 1, jawabannya apa? Number one, A, B, C, D. Jangan diartikan. Ini kalau diartikan semuanya artinya sama. Tidak boleh kita artikan dia. Kita cari clue saja. Dari nomor 1, ini clue-nya apa? What is the main clue of number one? Apa nih kira-kira? Clue-nya apa? Ada yang mau mencoba nomor 1? Silahkan, jawabannya apa nomor 1? Tidak ada?
Wah, kalau tidak ada, saya yang bertanya deh. Mbak Sabrina, hai. Can you help Iya, me to Bu. choose your friend to answer number 1? Oh, Mm-mm. kamu Zain aja nih yang milih. Loh, udah. Silakan Mbak Sabrina. Sama Bu Ardina udah di ini. Mbak Ardina sudah ditunjuk. Yo, Silakan. siapa nih? Mas Aden deh, Mas Aden. Ayo, Mas Aden. Sepertinya tadi Mas Aden sering muncul nih. Hai Mas Aden, gimana nih? What is your answer number 1? Yang mana? Yes, Miss. Yang mana? A, B, C, D. Kalau saya menurut saya tuh B, tapi bisa aja salah, tapi karena saya soalnya kayaknya terkait tuh dengan struktur kalimatnya, the owner of the restaurant around Jakarta established the first restaurant in 1978. Jadi dia menurut saya ini masuknya past tense, tapi saya bisa aja salah soalnya saya kok bagian struktur tuh emang jelek banget. Clue-nya dari mana? Tahu past tense. The first restaurant in 1978. Jadi Oke. Berarti tebakannya benar, feeling-nya oke. Nggak apa-apa. Karena nanti walaupun nggak bagus, kalau ketemu terus-terusan nanti feeling-nya dapat. Berarti clue-nya di mana? Di sini. Nggak usah diartikan. Jadi tidak perlu mengartikan di depan, clue-nya adalah di tahun. Ketika tahun itu kurang dari saat ini, berarti dia past tense. Past tense-nya berarti bentuknya tadi yang mana, Mas Aden? yang established. Oke, established, yang ada idenya ya. Oke. Seandainya nih, saya modif soalnya, tahunnya saya hilangin. Jawabannya yang mana? Jangan diartikan ya, nggak boleh diartikan. Itu arti sama tuh, 1 sampai 4 tuh pilihan jawaban. Kalau seandainya saya artikan, apakah jawaban, saya artikan, saya hilangkan time-nya, apakah jawabannya masih sama? Berubah nggak jawabannya? Mas Aden butuh bantuan? Boleh calling temennya. Yang mana nih yang buat jawab nomor 1? Yang mana? Apa ya? Raffi Bani Ilyas. Woi, siapa? Raffi Bani Ilyas. Raffi. Halo, Mas. Mas Raffi Bani Ilyas. Iya ya. Oke, hai Mas. Are you here? Ayo dicek nih. Stay nggak nih? Kira-kira jawabannya yang mana? Kuncinya di sini. Kalau kita lihat. Tadi kenapa muncul subject verb agreement? Karena sebenarnya cara mengerjakan di sini itu adalah menggunakan subject verb. Jadi soal structure itu intinya sama seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu punya subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Inggris itu minimal itu punya subjek dan verb. Berarti kalau tadi past tense itu yang penanda adalah timingnya ya. Jadi ada bantuan waktu untuk menunjukkan dia pakai tenses yang mana. Tapi kalau di sini kita lihat the owner. Ini singular atau plural? Kira-kira. The owner of the restaurant itu kira-kira dia singular or plural? Singular. Singular. Berarti kalau singular, masih ingat nggak rumus simple present? Kalau subjeknya he, she, it, maka verb-nya bagaimana? Yang mana? Simple present yuk. Masih ingat nggak? Mungkin ada yang masih ingat. Simple present berarti verb-nya verb berapa kalau simple present? 1. Berarti dia ada tambahan plus s or es. Berarti kalau untuk yang di bawahnya they, we, I, dan you, di sini verb satunya minus s or es. Berarti the owner singular. Berarti dia represent yang di atas yang ada di sini. Berarti verb one-nya itu plus s or es. Berarti jawaban nomor 1 yang mana?
Oke, yang C. Iya, Mas Rido. Oke, good. Yang C. Kenapa? Karena the owner ini adalah singular. Maka ketika soal seperti ini jangan diartikan. Mau diartikan nggak akan ketemu. Jadi kita lihat, subjeknya singular atau plural, maka posisi verb di sini akan menyesuaikan. Di sini semuanya present, karena tadi time-nya saya hilangkan. Owner ini adalah singular, maka dia masuk rumus simple present, di mana verb-nya itu ditambah S atau IS, maka jawaban nomor 1 adalah C. Jadi kalau tadi ada time-nya, maka dia menggunakan past tense, jawabannya B. Tapi kalau saya hilangkan di sini waktunya, maka dia akan masuk ke present. Di sini singular, maka di sini establishes. Bingung nggak kira-kira? Ada yang mau bertanya mungkin? Jadi untuk mengerjakan structure, karena kita punya 15 menit saja, jadi saya tidak menyarankan untuk mengartikan. Jadi kita analisa. Semua soal itu akan terkait dengan subjek dan verb. Berarti kuncinya Anda bisa identify subjeknya apa. Apakah dia singular atau plural. Lalu verbnya apakah dia cocok atau tidak dengan subjeknya. Jadi kesesuaian subjek dan verb untuk structure. Oke, going to the next number. Nomor 3 dulu deh yang pendek, yang pilihan ganda. Yang mana kira-kira jawabannya? Ada yang mau coba nomor 3? Saya Bu, Oke, apa? Nah ini tadi yang saya iya dicariin. Bu, Kemana? tadi nggak Ayo, kedengeran lah ingat Bu. loh, saya notice nih. Apa Mas? Iya Bu, Kira-kira jawabannya nih. kalau saya jawabnya wasit Bu, Kenapa? karena kalau misalnya saya jawab itu wasit, di situ kan ada di situ kan ada subjeknya udah ditentuin dan itu Oke. an earthquake recently itu kan artinya past tense juga Bu. Jadi saya pakai waktu pas, jadi kan makanya was gitu. Oke. Was hit, aktif atau pasif? Kalimat aktif atau pasif? Pasif Bu. Pasif. Oke. Nomor 3, bener nih. Wah, tadi berarti merenung untuk mencari jawaban nih Mas Rafis. Thank you ya. Jawabannya yang B, was hit, benar. Dia adalah pasif. Rumus pasif itu adalah to be verb 3. Contoh kalimat pasif ya. Saya ambil dari aktif dulu, misalkan. I eat a cake. Saya makan kue. Kita balik nih ke pasif. Berarti a cake. Lalu kata kerjanya eat berubah jadi to be verb 3. Berarti boleh is eaten atau was eaten. Yang pasti di sini adalah verb 3, by me. Clue yang lain ya untuk mencari tenses di sini. Kebetulan di sini itu pasif tapi tidak ada by-nya. Nah, gampangnya di sini adalah semua by itu jelas pasif. Tapi tidak semua pasif menggunakan by. Jadi kalau ada soal tiba-tiba ada titik-titik di sini, Anda diminta untuk mengisi posisi verb-nya yang mana, lalu di situ ada by-nya, maka ambil di situ adalah posisi pasifnya. Cari to be dan verb 3. Begitu. Jadi tolong nanti untuk tensesnya yang ini dikuasai ya, karena soal terkait tenses itu paling tidak dari 20 soal, dia akan keluar 3-4. Lalu yang selanjutnya, itu adalah tipe klausa. Ini klausa ada 3 nanti yang akan dimunculkan dari soal. Ada adjective clause, lalu juga ada adverb clause, dan noun clause. Posisi noun clause atau klausa yang ada di sini nanti, dia akan menempati posisi favorit atau soal favorit. Jadi adverb, adjective, sama noun ya, ini akan menempati posisi favorit. Dia akan keluar minimal dalam 20 soal itu adalah 5-6. Jadi tolong dikuasai materi ini. Adjective, adverb, dan noun ya. Jadi dia soal favorit yang akan keluar dari 20 tipe soal. Lalu kalau untuk posisi ini nanti setelah saya bahas dulu ya yang akan masuk apa saja karena terbatas waktu di sini. Yang selanjutnya adalah tipenya inverted sentence. Jadi ada beberapa kata. Inverted sentence ini adalah di mana secara normally kalau sentence itu subjek verb. Subjek itu coming first atau subjek akan duluan.
Tapi posisi inversi di sini itu adalah kebalikan. Jadi verb dulu baru subjeknya. Jadi mohon dihafalkan kata-kata apa saja yang dimunculkan di tabel ini, dia akan keluar, dia ada di tipe written expression. Jadi dia jarang muncul di pilihan ganda, biasanya munculnya adalah di tipe soal yang di garis bawah atau written expression di sana. Jadi di sini ada negative expression, lalu juga di sini kita punya conditional sentence. 3 conditional sentence ini, kalau ini dia akan keluarnya normal saja, tapi yang posisi paling banyak itu adalah adjective clause, adverb clause, noun clause, tenses. Dia akan mendominasi 70% sendiri dari total 20 soal yang ada. Jadi secara overall, seperti ini adalah contoh soalnya. Ada yang mau coba nggak untuk tipe inversi ini? Biasanya dia munculnya seperti apa? Jadi kalau tadi ada kata-kata yang ada di sini seperti ini maka ketika dia muncul duluan ya. Jadi kata-kata yang ada di sini itu ketika muncul duluan maka akan muncul verb dulu baru subjek. Maka ketika dia muncul di soal di bawahnya seperti ini, ada yang bisa jawab kira-kira jawabannya seperti apa? Nomor 2 mana yang salah? Ada yang bisa menentukan? Coba dilihat di inverted sentence, dia masuk row yang mana? Nomor 2 kira-kira yang salah yang mana? A, B, C, D. Which one? Ada yang mau mencoba? Silakan, jawabannya yang mana? Mas Aden atau Mas Rafis lagi? Boleh? Nomor 2 kira-kira yang benar yang mana versi Anda? Silakan. Di sini menemukan negative expression nggak? Iya. Apa? Scarcely. Scarcely ini muncul di depan. Rule-nya tadi adalah ketika negative expression itu muncul di depan, maka secara normally kalimat subject verb itu harus dibalik. Maka dia akan muncul verb dulu, baru subject. Maka yang salah yang mana? Yang A. Kenapa? Karena harusnya di sini bukan is adapted. We have to change the position of is after scarcely. Jadi kita akan pindah. Harusnya is-nya di mana? Di sini. Jadi ketika negative expression tadi muncul di awal kalimat atau klausa, maka kita harus merubah bentuknya. Jadi kalimat menjadi scarcely is communicative approach adapted. Jadi kita pisah dia. Kalau begini adalah subject verb, di sini dia menjadi verb dulu baru subjek. Gitu. Lalu yang selanjutnya, nah posisi ini paralel, ini mohon dikuasai karena biasanya ini teknik yang kita pakai untuk mengerjakan listening ataupun reading, di mana kita mempunyai beberapa conjunction atau kata hubung. Di antaranya ada and, or, but, so, dan nor. Kata-kata yang ada di sini itu digunakan untuk menghubungkan dua kata yang secara struktural itu bentuknya adalah sama. Jadi kalau misalkan di sini noun, berarti dia harus menghubungkan noun. Di sini dia menggunakan verb, verbnya present, berarti harus present semua. Nah, biasanya posisi ini digunakannya di listening. Misalkan nih, salah satu yang ada di sini, kita diminta mengisi. Di sini ada, she always gets up early and, Anda dengarnya prepare aja, tapi salah, harusnya ada S-nya. Bisa dicek di kata sebelumnya. Oh, di sini dia pakainya present nih, berarti harusnya di sini adalah prepare pakai S gitu. Kalau nggak misalkan di depannya, oh di sini pakainya continuous. Always atau misalkan di sini is getting up gitu. Nah, di sini Anda dengarnya adalah get aja. Berarti Anda harus menyesuaikan jawaban di posisi yang selanjutnya itu dia harus mempunyai struktural yang sama. Jadi yang posisi ini agak berhati-hati. Ketika Anda bertemu kata hubung yang tadi, maka dia harus menghubungkan dua kata yang bentuknya adalah sama. Lalu kita juga punya parallel structure. Ini juga sering selain keluar di structure, dia keluar di listening dan reading. Di antaranya adalah pasangannya ya, karena kita sebut dia adalah pair conjunction atau kata hubung berpasangan. Both dengan and, either or, neither nor, not only but also.
Nah, ini juga sama, dia mempunyai role yang sama ketika struktural di sini, dia bentuknya wajib sama. Ini juga di 3 sesi keluarnya. Jadi yang akan keluar di sini tadi tenses, klausa, lalu inversi, juga parallel structure. Jadi perhubungan seperti ini. Dia ada komparatif ataupun fungsi like, alike, dan unlike. Tapi kalau ini dari inversi sampai dengan paralel, kalau di structure paling banyak hanyalah 20%. 80% akan diisi tenses dan 3 klausa yang ada tadi. Ada yang mungkin ingin ditanyakan untuk structure? Jadi kalau untuk target, saya tidak mentarget untuk benar berapa ya. Kalau bisa semaksimal mungkin, karena ibaratnya tadi Anda menggunakan nilai yang ada di sini hanyalah untuk mengisi kekosongan saja. Jadi kalau saya targetkan benar semua pun, di sini maksimalnya hanya 94, jadi tidak akan cukup membantu. Jadi fokusnya tetap di 2 sesi, listening dan reading. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk yang terakhir nih. Udah Pak, ini saya Nggih. sampai jam berapa? Nggih, selesainya saja aja Bu, jadi flow saja. Oh ya, Memang oke. memang yang baik IP maupun yang kelas reguler yang jatuh ini memang di structure nggih Bu. Memang di structure. Terutama tadi di apa namanya subject verb agreement, baik tunggal, jamak maupun khusus itu ini. Jadi kalau tadi kan ada nggih Bu, ada apa namanya? Subject of complement begitu nggih, Ya. kalau nggak salah. Ada of yang di situ ada jamak, tetapi di sebelumnya itu dipastikan bahwa itu bukan jamak tetapi singular begitu nggih Bu. Iya, di sini untuk subject agreement memang secara dasarnya itu harus tahu dulu subjek tunggal, subjek jamak, subjek tunggal khusus atau subjek alternatif. Betul. Jadi untuk nggih. melatih mencari mana sih sebenarnya subjek aslinya gitu. Karena mungkin ini cukup agak jauh berbeda dengan pembelajaran secara biasanya ya Pak. Karena kan Betul. kalau biasanya itu kita tidak meminta mahasiswa untuk mencari atau mencoba mengidentifikasi subjek. Tapi karena di sini tes, untuk mengartikan itu akan susah, dan untuk improve vocabulary itu akan butuh waktu yang lama. Jadi Betul. biasanya kita meminta untuk cara cepatnya adalah mereka berlatih untuk identify subjek dan verb-nya. Karena biasanya soal yang diotak-atik adalah dari 2 posisi tadi. Jadi setidaknya walaupun tidak tahu vocab, itu mahasiswa diharapkan bisa menghafal rule dari tenses yang sudah diringkas yang ada di sini. Betul. Jadi nggih. tinggal aplikasinya saja gitu, Pak. Betul. Betul nggih. Artinya kan identifikasi subjeknya apa, terus verbnya di mana begitu nggih. Betul. To-be-nya Iya, Pak. sesuai atau tidak. Oh nggih, nggih. Iya, jadi semua tipenya akan sama. Untuk adjektif pun nanti juga sama, mereka akan menggunakan permainan subjek verb lagi, Pak. Jadi kan kalau di sini kata ganti, berarti mereka harus bisa identify, dia menggantikan siapa itu. Jadi fondasi awalnya memang mereka harus bisa dulu identifikasi mana subjek dan verb-nya. Jadi fondasinya di situ. Nggih. Nggih. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi structure? Tidak ada. Oke, berarti kita ke sesi terakhir reading comprehension di sini. Untuk posisi reading comprehension di sini dia adalah maksimal skor ya, karena 360. Dan dia mempunyai beberapa tipe soal yang ada di sini. Jadi 60 soal ini akan terbagi menjadi 3 passage atau 3 teks, di mana setiap teks akan menaungi 20 soal yang ada. 20 soal ini akan terdiri dari, yang pertama adalah multiple choice. Dari tipe AE ini adalah pilihan ganda. Jadi semua AE yang ada di sini, ini adalah simbol pilihan ganda. Lalu dia ada true, false, not given. Biasanya maksimal adalah 10 saja. Lalu tipe AG, ini adalah yang mengisi titik-titik atau sentence or summary completion. Jadi ini adalah versi part B-nya listening, tapi pakai reading gitu. Jadi ibaratnya kalau listening dengerin, yang AG ini adalah reading, jadi diminta untuk mengisi titik-titik yang ada. Bedanya adalah biasanya untuk AG ini, sentence atau summary itu adalah ringkasan atau sinonim dari segala pembelajarannya. Jadi kalau saya menyarankan di sini, biasanya karena kita manajemen waktunya adalah 1 menit 1 soal, berarti kita punya skala prioritas untuk mengerjakan soal yang di mana jawabannya ada dalam teks dulu. Nah, ini biasanya adalah 10 multiple choice ditambah true, false, not given. Ketika ketemu sesi atau ketemu tipe sentence or summary, itu biasanya kita minta untuk skip dulu.
kita kumpulkan yang paling susah itu di belakang. Jadi kita memaksimalkan 45 terdepan dulu agar bisa mencapai nilai maksimal. Karena targetnya kita 200 itu paling enggak 33, 34 lah. Jadi dimaksimalkan dari situ. Nah, biasanya untuk tipe soal pilihan ganda itu yang pertama terkait tentang topik ataupun ide pokok. Ini tipe soal pertanyaannya ya. Jadi ada 10 soal. Yang pertama adalah topik. Yang kedua, ini juga sama, dia mengenali ide bacaan. Mengenali ide bacaan ini paling tidak berarti Anda harus tahu tipe passage atau teks. Ada beberapa tipe di sini, ada listing, ada sequence, ada comparison contrast, ada cause effect, problem solution, atau extended. Lalu, untuk jenis ini juga sama. Ini adalah mencari ide pokok. Pertanyaannya adalah, ide pokok dari paragraf itu letaknya di mana? Ide pokok setiap paragraf itu khusus English test akan selalu berada di kalimat pertama di setiap paragrafnya. Jadi semua topik itu akan selalu di awal kalimat. Jadi kalau misalkan reading itu langkah pertama bukan membaca soalnya, tapi baca passage. Lalu di setiap paragraf itu Anda kasih tanda, bukan dicoret ya, kan nggak boleh mencoret soal atau lembar jawab di situ. Di soal tadi Anda cuma kasih tanda saja. Dari kalimat pertama, mana kata yang menjadi main-nya? Contohnya misalkan di sini. Dari kalimat pertama ini, most of the earth bla 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 sekian, ini adalah intinya. Maka Anda cuma melihat atau mencari main clue-nya, kata apa? Oh, di sini ice on the earth close to 90. Berarti main-nya di sini. Kata yang ada di sini itu tidak akan pernah di copy paste masuk ke lembar jawab atau di pilihan jawab, tapi semuanya akan di paraphrase atau di restatement. Jadi Anda cuma ambil kata yang sama itu apa, nanti dia akan diramu menjadi kalimat yang baru dengan makna kata yang sama. Carinya di mana? Di kalimat pertama setiap paragrafnya. Jadi semua topik atau semua ide pokok akan berada di kalimat pertama dan ini jelas. Khusus English test saja. Jadi kalau misalkan Anda baca passage, itu adalah gambarannya. Kalau Anda baca paragrafnya, Anda masuk sebuah ruangan. Paragraf itu berarti dia adalah room-nya. Anda nggak perlu masuk ke dalam room-nya, tapi Anda tahu fungsinya dari mana? Dari ide pokok setiap paragrafnya. Jadi kasih tanda setiap paragrafnya, dia berbicara tentang apa. Nanti kalau ada yang ditanyakan terkait itu, Anda sudah tahu dia di posisi paragraf berapa. Jadi dibaca semuanya itu bukan berarti dari sentence pertama sampai dengan sentence terakhir dibaca, bukan. Cukup kalimat pertama setiap paragrafnya. Temukan main clue-nya, kasih tanda. Untuk tahu apa makna dari atau apa topik overall dari passage yang ada. Soal topik ini atau ide pokok ini akan keluar banyak sekali, dari 60, paling tidak dia minimal keluar adalah 15. Jadi mohon dikuasai bagi yang lemah untuk masih terkait masalah ide pokok, cari latihan sendiri terkait ide pokok. Jadi minimal 15 ya, dari 60. Lalu yang selanjutnya, tipe yang ada di sini, tadi ya ide bacaan ini juga terkait ide pokok, maka ketika Anda melihat hubungan antar paragraf, Anda akan tahu ide pokoknya seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah stated detail question. Stated detail question ini jenis pertanyaan yang muncul adalah informasinya muncul di dalam teks, jadi kita nggak skimming lagi, di sini sudah scan, tinggal cari apa kira-kira pembahasan yang ada di sini, maka kita ambil intinya lagi seperti tadi. Jadi clue-nya akan di belakangnya. Semuanya akan di paraphrase, jadi nggak akan di copy paste murni sama persis. Pokoknya semua akan diramu jadi kalimat baru. Jadi harus ada latihan untuk restatement mungkin di sini ya pemahamannya. Jadi vocabnya mungkin perlu untuk sinonim dan antonim. Lalu untuk not stated, di sini tipe not stated ini berhati-hati. Di sini biasanya kalau untuk yang not stated itu tipenya adalah karena nyari nggak ada, berarti hati-hati dengan imbuhan. Misalkan, statement yang ada di dalam teks itu adalah vaccine is very effective. Berarti harusnya dia stated ya, tapi dibikin not stated dengan nambahin imbuhan aja. Contohnya, vaccine is ineffective. Jadi hanya imbuhan in saja itu cukup untuk membantu mengantonimkan makna kata
di mana itu menjadi not stated yang harusnya dia adalah stated. Jadi hati-hati dengan imbuhan. Misalkan tadi effective, ineffective, important, unimportant, possible, impossible. Jadi not stated ini, perhatikan bahwa ketika dalam satu kalimat itu dari depan sampai akhirnya, itu meaning-nya adalah benar-benar sama. Kalau ada yang berbeda, hati-hati. Bisa jadi itu adalah clue-nya not stated untuk mengantonimkan makna kata yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah pronoun. Biasanya untuk pronoun ini lebih mudah ya, karena pronoun adalah kata ganti. Berarti penguatannya di sini adalah ketika untuk bisa membedakan subjek, I, you, win, they, lalu dia berubah menjadi objek, ataupun ketika dia berubah menjadi possessive adjective. Posesi pronoun ini bisa dia menjelaskan salah satu ataupun biasanya kita nyarinya adalah di satu kalimat sebelumnya, tapi dia juga bisa di satu kalimat yang sama. Di sini kalau kebetulan ya contohnya they refers to, berarti kita fokusnya di depannya nih, this plan gitu. Tapi bisa jadi dia menjelaskan sesuatu yang sama di kalimat yang sama. Jadi dia bisa di depannya ataupun di satu kalimat yang sama setelahnya gitu untuk pronoun. Lalu yang ini kebetulan untuk CPT itu kan tipe soalnya banyak ya. Nah, kadang untuk porsi soal itu cukup berbeda-beda. Jadi kadang ada yang misalkan fokusnya kode soal ini, oh banyaknya state nih. Kode soal yang selanjutnya itu adalah tipe indirect. Kalau yang indirect, ini tipenya adalah, misalnya, dia menggunakan pertanyaannya adalah implied. Berarti statement yang ada di dalam teks itu berarti Anda butuh untuk menyimpulkan. Contohnya nih, misalnya ya, tipenya implied adalah, kamu suka makan roti nggak? Pertanyaannya seperti itu. Nah, di dalam teksnya itu adalah begini, saya setiap hari sarapan menggunakan roti. Berarti asumsinya, suka nggak? Gitu. Oh, suka. Dari mana? Karena setiap hari sarapan roti. Nah, pernyataan iya dan tidak itu tidak muncul, atau pernyataan iya dan tidak itu tidak akan muncul secara jelas, tapi Anda butuh untuk menyimpulkan. Jadi kita butuh untuk menyimpulkan dari makna yang ada. Jadi kalau yang implied, infer, likely, sama probably, itu make sure Anda tahu pembahasannya ini tentang apa. Contoh ya di sini. Dia pembahasan dalam teksnya itu terkait Hawaiian language. Dia menyebutkan Hawaiian language itu seperti apa. Tapi di sini pertanyaannya adalah yang nggak termasuk Hawaiian language. Nah, di sini misalnya, kalau Hawaiian language itu adalah dia selalu diakhiri pakai vowel. Each syllables, language and in a vowel. Setiap katanya diakhiri pakai vowel atau huruf A, I, U. Lalu, two consonant never appear together. Ini main point-nya. Nah, berarti ketika pertanyaannya adalah yang tidak termasuk, maka kita nyocokin mana dia yang melanggar aturan yang ada di sini. Mahalo boleh nggak? Boleh. Terakhir vowel nggak ada dua konsonan bersama. Mahi-mahi boleh? Boleh. Yang si meklia salah. Kenapa? Karena dia melanggar aturan yang ada di sini. Karena kalau Hawaiian itu never appear together konsonannya. Tapi kalau di sini dia berjejer. Nah, ini adalah jenis implied. Di salah satu kode soal, ataupun di beberapa yang terupdate sekarang ini, tipe implied ini lagi banyak banget. Jadi ibaratnya dia bisa keluar more than 8. Jadi tolong yang ini termasuk yang diberikan tanda, di mana dia akan keluar banyak. Tipe ini. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke bawah. Belum? Oke, saya lanjut ya. Untuk preceding dan following ini saya skip. Ini sudah tidak dikeluarkan lagi tipe ini, jadi saya silang di sini. Preceding dan following tidak ada. Kalau untuk vocabulary, contoh yang di sini, vocabulary ini adalah
Kita tidak boleh mengartikan itu sesuai dengan kamus. Berarti kita akan mencoba mengartikan makna kata ini sesuai dengan konteks. Maka biasanya di sini akan ada penanda. Di antaranya ada punctuation, koma, tanda pisah, dash, tanda kurung, parenthesis, single quotation, atau double quotation di sana. Lalu kita bisa menggunakan restatement, or that is, in other word, ataupun example. Jadi contoh, misalkan saya nanyain, saya coba ya sendiri. Pernyataannya adalah begini. Unhealthy food or pizza and burger is not good for the body. Pertanyaannya adalah satu. Unhealthy food. Unhealthy food ini berarti A, bad product. B, pizza. Anda pilih mana? Sinonim. Yang mana? Unhealthy food or pizza, burger are bad product for the body. Berarti kalau saya nanyanya ke Anda, unhealthy food means A, bad impact atau bad product. Yang B adalah pizza. Anda pilih yang mana? Bukan. Yang pizza. Kenapa? Karena dia yang nempel sama unhealthy, or maka dia posisinya adalah menang yang ada di situ. Jadi artinya bukan arti sesuai dengan kamus, tapi yang dia nempel dengan pernyataan yang ada. Apakah di situ ada punctuation, restatement, atau example. Ketika unhealthy food or bla bla bla, berarti meaning dari unhealthy food adalah pizza dan burgernya. Setelah itu baru bad product gitu. Jadi ibaratnya nggak boleh jawab go, itu adalah sinonimnya, misalkan away. Bisa jadi go di situ adalah pisah, misalkan. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Maka biasanya ada penanda yang ada di sini. Lalu yang selanjutnya, overall review, ini juga saya silang ya, sekarang sudah tidak dipakai, jadi tidak perlu saya jelaskan. Kalau untuk yang purpose ini, biasanya dia munculnya adalah tujuan pembelajarannya atau tujuan autornya, ini pengen memberikan apa. Tapi lebih banyak yang muncul adalah tone. Tone itu berarti terkait tentang emosi yang ditimbulkan. Itu seperti apa nantinya. Misalkan, oh dia tentang romance. Oh tentang percintaan nih teksnya, berarti romance. Oh di situ tentang perang, berarti anger. Oh di situ lucu-lucu nih, oh humor gitu. Jadi kalau ada tone, berarti maknanya adalah emosi yang ditimbulkan ketika Anda membaca teksnya, arahnya kemana. Tapi kalau jenis teks yang tadi, ada naratif, argumentatif, explanation, chronological, listing, comparison contrast, cause effect. Hati-hati dengan jenis teks ya. Tipe yang selanjutnya, ada true, false, not given. True, ini adalah untuk statement benar. False, ini kebalikan ya. Jadi ini saya berikan highlight di sini, kebalikan. Lalu not given, itu adalah salah. Untuk not given atau true, false ini, itu akan muncul 5 setiap paketnya. Jadi minimal dia adalah 2, minimal adalah 1, maksimal adalah 2. Jadi akan keluarnya seperti itu. Misalkan di sini true, 2 true, berarti nggak boleh true-nya itu lebih dari 2. Dia maksimal adalah 2 saja. 3 di sini false, berarti 4 false, 5-nya apa? Not given. Misalnya ya. Jadi ini bukan urutannya, tapi minimal 1, maksimal adalah 2. Nah, seandainya ngerjain, lalu ini adalah kosong, misalnya ya, waduh kurang nih waktunya, berarti jangan dikosongin. Ini adalah jurus terakhir ya. Berarti Anda blocking salah satu. Kalau nggak true, false, ya not given semuanya, tapi jangan di random acak. Jadi kalau misalkan ambil salah satu, berarti Anda punya potensi benar, minimal 1 adalah maksimal 2, karena dia hanya akan keluar per 5. Jadi misalkan ada 10, itu dia akan keluar per 5 saja. Dan ini nggak boleh pakai asumsi pribadi ya, jadi nanti yang masuk di sini adalah sesuai dengan teks. Lalu yang selanjutnya finding. Finding ini berarti dia aturannya cukup berbeda dengan true false. Kalau finding ini, satu paragraf diizinkan untuk digunakan menjawab lebih dari 1 soal.
Jadi misalkan keluar 2 kali boleh nggak, Miss? Boleh. Keluar 3 kali boleh. Jadi untuk yang ini lebih bebas. Dan semua ide pokok selalu berada di mana? Awal kalimat setiap paragrafnya. Oke, tinggal sentence atau summary. Nah, ini yang saya bilang bahwa posisi ini saya minta untuk diposisikan terakhir. Karena ini posisi yang paling susah. Jadi ini level of difficulties-nya sama dengan listening part B. Di mana Anda akan membuat ringkasan. Jadi soal di sini adalah ringkasan, di mana kata-katanya itu sudah disinonimkan. Jadi kata yang akan muncul di sini adalah sinonimnya. Yang ada di sini, dia adalah chronological answer ya, jadi akan selalu berurutan. Jadi kalau udah atasnya muncul, tinggal bawahnya. Maka di sini, Australia was originally founded as, itu adalah sinonim yang ada di sini. Australia originally founded itu sinonimnya kalau nggak began ya established. Berarti yang akan sama di sini apa? Informasi utama. Kalau nggak nama, ya tahun. British Penal Colony. Lalu mengerjakan yang di bawahnya, as sama the, itu adalah artikel di mana akan selalu diikuti oleh bentuk noun atau kata benda. Berarti kita bisa filter untuk jawaban nomor 1 dan 2 itu adalah kata benda. Lalu kalau who, ada yang tahu who itu setelahnya itu posisi apa? Untuk adjective clause, ada yang bisa mungkin who itu setelahnya biasanya posisi apa? Bukan untuk subjek ya, berarti belakangnya itu adalah verb. Berarti untuk mengisi setelah who ini, berarti kita tinggal pilih, kalau nggak C, ya F. Dia yang posisinya adalah kata kerja. Jadi posisi yang terakhir nanti, sentence atau summary, tipe yang bawah sendiri di sini, dia akan menggunakan sinonim. Semuanya. Jadi Anda baca 100 kali dari passage, itu nggak akan pernah sama, kecuali dia adalah informasi utama. Di sini tadi, di atas di teksnya adalah base noun. Sinonimnya base noun apa? Famous. Selain famous, apa sinonimnya? Ada yang bisa? Famous, base noun, what else? Sinonim kata. Ada popular. Nah, jadi di sini biasanya semua yang ada di sini yang tipe sentence dan summary itu adalah sinonimnya. Kita mengerjakan pakai apa? Structure. Contoh tadi di sini di atas base noun sinonimnya famous. Lalu has kita kerjakan pakai apa? Structure. Has diikuti oleh verb 3. Kita cari verb 3 yang ada di bawah sini yang mana? Oh, yang F, taken gitu. Jadi cara mengerjakan posisi terakhir ini adalah dengan analisa, karena semua adalah sinonimnya. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk reading selesai. Silahkan yang ingin bertanya. Bu, aku mau tanya Bu. Silakan. Kalau aku sih permasalahan di reading tuh yang bagian true false sama not given itu loh Bu. Jadi kadang emang bingung aja sih Bu bandingin not given sama false gitu loh Bu. Itu kan kadang dua itu kan rancu gitu loh Bu. Antara ini salah atau emang bener-bener nggak ada info di paragrafnya gitu. Mungkin ada pembeda yang kayak bisa dilihat gitu nggak Bu? Yang Ada. ngejelasin antara bedain dua itu. Kalau false itu tadi kan saya bilang kebalikan ya kan? Tapi itu kalau kita tahu artinya, ya kan? Nah, untuk penanda not given yang paling mencolok ya, Mas Rafis. Not given itu pasti kebanyakan adalah ada only-nya. Jadi kalau dalam satu sentence Anda menemukan kata only, 95% jawabannya adalah not given gitu. Oke, oke Bu. Oke. Nah, jadi kalau nggak ada atau misalkan dia itu penandanya yang paling mencolok ya, ini kita berbicara ketika kita belum baca atau nggak tahu artinya ya, berarti penandanya apa? Kata only. Begitu, silahkan, mungkin ada lagi? Nah, untuk Makasih yang ya, Bu. ini, Bu. Untuk yang reading ini, untuk satu soal itu berapa detiknya, Bu? Saya sekedar konfirmasi. Satu soal itu 1 menit, Pak. 1 Maksimal. menit. Tanpa tambahan waktu membaca. Jadi sudah membaca, sudah melingkari, itu 1 menit saja. 1 menit, J. Karena kalau kita tahu seperti itu kan biar tidak keteteran, J. Selama ini Iya. kita waktu praktis tes gitu untuk yang reading itu, waktu sudah habis,
soal masih mereka masih menyisakan soal, ada yang 15, ada yang 10 begitu. Jadi terlena dengan soal yang ada. Iya, Pak. Oleh karena itu tadi saya menyarankan untuk prioritasnya, karena targetnya adalah 425 ya. Berarti Betul. untuk benarnya itu adalah 3334. Maka kita bisa siasati untuk maksimalkan di tipe yang begini, yang saya centang di sini. Yang ini. Jadi AE ini adalah pilihan ganda, true false not given. Ini kan 10, true false not given 5. Berarti dari sini ini 15. AE lagi ini 10, true false not given ini 5. Lalu yang di AE ini multiple choice lagi. AE ini adalah finding paragraph. Jadi kita memaksimalkan 30 soal pilihan ganda, 10 soal true false not given, ditambah 5 finding paragraph. Seandainya bisa maksimal 45 ini saja, bisa untuk mengcover nilai 3334 tadi. Jadi kita posisikan yang paling susah itu tadi kita tukar, kita switch dia. Jadi kalau ketemu sentence, akan selalu ketemu tipe sentence dan summary itu di setiap passage. Jadi kita lewatin dulu, kumpulin di belakang. Karena kenapa? Kita di sini butuh analisa. Nanti kalau nganalisa di sini, waktunya untuk yang lain pasti kepotong. Jadi biasanya ketika 15 menit terakhir dari pengawas itu memberikan instruksi, kita baru mau masuk passage 3. Nah, itu nanti spekulasinya kita itu akan lebih susah, Pak. Karena kalau misalkan 15 menit terakhir baru mau masuk passage 3, itu biasanya fokusnya kita udah lost, udah panik. Betul, betul. Jadi berarti kita cuman menggunakan yang atas tadi 30. Saya anggap 30 karena biasanya yang tipe sentence atau summary ini susah. Jadi biasanya malah belum terisi walaupun sampai 15 menit terakhir. Jadi ibaratnya dari 30 itu doang nanti yang digunakan untuk poin. Nah, itu salah berapa? Maka biasanya nilainya nggak sampai 200, di kisaran 150 saja. Berarti nanti skornya atau benarnya di situ kisaran 20 sampai 25 saja, Pak. Oh. Terus bagaimana, Bu? Misalnya begini, misalnya ini ada 10 soal, belum dikerjakan, sudah mepet begitu. Apakah ada konsekuensi dengan asal menjawab dengan meninggalkan soal yang ada? Enggak ada, Pak. Enggak ada nilai minus. Oh. Jadi untuk posisi yang paling susah tadi itu nanti bisa tadi menggunakan structure, Pak, menganalisanya. Tapi tidak ada. Jadi kalau bisa dimaksimalkan yang ini saya centang ini karena semua jawaban itu jelas ada di teks. Tapi kalau sentence sama summary itu adalah kekuatan vocab, Pak. Jadi kalau bagi yang vocabnya kuat, aman, Pak. Tapi kalau yang vocabnya lemah, itu susah sekali. Betul, betul. Jadi soal yang akan muncul atau ibaratnya pilihan jawaban yang akan muncul, yang sama persis itu hanyalah informasi utama. Lainnya akan disinonimkan. Kata kerja, kata sifat, semua akan sinonim, Pak. Oh, iya. Ya, terima kasih. Oke. Ini sekaligus saya sudah selesai. Mungkin ada yang ingin bertanya atau saya kembalikan ke Pak Muzain dan Mbak Sabrina. Mbak Sabrina. Bu, izin bertanya. Oh iya, Ingin silakan. mengkonfirmasi aja tadi Iya. untuk nilai amannya itu dari 60 soal itu benar berapa tadi, Bu? 33 sampai 34 agar 200. Itu minimal benar ya. Iya, minimal benar. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah atau ada lagi? Tidak ada. Oke, Mbak Sabrina, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kembali. Baik, alhamdulillah sesi kuliah pakar pagi hari ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Ardinia atas materi, practice, hacks, dan ilmu yang sangat insightful dan sudah diberikan kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Ibu Ardinia serta dapat kami terapkan dengan baik di tes nanti. Mohon doanya juga Ibu, semoga hasil tes kami semua nanti bagus-bagus nilainya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup, teman-teman ini ada mandat dari Pak Muzain untuk sesi foto bersama. Teman-teman bisa on cam sebagai bentuk kehadiran presensi untuk kuliah pakar hari ini. Karena yang form docs itu untuk pihak silaksnya. Betul ya, Pak? Betul, betul. Oke, baik. Jadi Mungkin intinya kalau tidak on kamera, saya anggap tidak hadir. Ya. Emang harus sedikit harus sedikit mengancam. Nah, muncul nih tadi kemana nih? Nah, kalau kayak gini kan sportif ini. Ya.
Oke, untuk Mbak Suci nanti yang akan meng-screenshot mungkin boleh dihitung dari Mbak Suci juga biar pas gitu ya SS-annya. Slide yang awal dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Yang ke 1, 2, 3. Yang kelima. 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah. Sekali lagi terima kasih Ibu Ardinia atas ilmunya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akan saya tutup, Jeh, Pak. Jeh. Oke, baik. Oke, terima Sekian kasih Ibu Ardinia atas Ya, ilmunya. terima kasih banyak Bu sekali lagi. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita akhiri seksi kuliah pakar pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon izin live ya. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Assalamualaikum. Ardinia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.